Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas sekali ya, yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan keselamatan, kesehatan dan dimudahkan dalam belajar. Ya, kita lanjut kuliah kita. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di SMKK. Ya, dokumen-dokumen di SMKK itu dibagi menjadi dua tahap. Ya, Anda ingat-ingat ya. Pertama tahap prakonstruksi, berarti pada tahap sebelum pelaksanaan ya. Pada tahap prakonstruksi itu ada tahap perencanaan atau kajian dan pekerjaan perancangan. Ya, itu tahap prakonstruksi. Di dalam penerapan SMKK itu wajib menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan. Ya, ingat-ingat ya. Yang dibuat oleh konsultan kajian atau konsultan perencanaan. Ya, makanya kemarin saya minta Anda untuk mencari data terkait dengan perencanaan. Ya, mudah-mudahan sudah dapat. Hasil dari perencanaan itu lanjut ke perancangan. Ya, mudah-mudahan Anda masih ingat. Ya, hasil perancangan itu dalam penerapan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ya, wajib menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan. Ya, yang hari ini saya akan tuntaskan semua itu. Dan mudah-mudahan Anda sudah punya objeknya, kita nanti buat dokumennya. Ya, dan mudah-mudahan Anda sudah membentuk grup ya. Kemarin sudah saya sampaikan, sudah membentuk grup. Ya, ada yang belum membentuk grupnya? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya, Gus ya. Nah, nanti grup ini silahkan kalau mau terus sampai akhir semester. Bahkan grup ini kalau bisa sampai Anda selesai kuliah dan betul-betul membentuk grup untuk usaha Anda ya. Anda punya perusahaan, Anda sudah bentuk grupnya dari kuliah, tentunya sangat bagus sekali. Baik ya. Nah, ini perhatikan betul karena Anda akan menyusun dokumennya ya, dan akan disusul dengan dokumen-dokumen yang lain. Ya, baik, saya akan share. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Udah ya? Belum ya? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Masuk loading. Ya. Sudah, Pak, sekarang, Pak. Ya, baik. Silakan Anda catat, Anda perhatikan ya. Jadi yang Anda harus hafal itu adalah dokumen SMKK. Tadi pada tahap apa? Prakonstruksi ya. Sekarang tahap konstruksinya atau tahap pelaksanaan ya, tahap pelaksanaan itu dibagi dua.
pertama adalah tahap pelelangan. Tahap pelelangan, ya. Pada tahap pelelangan itu dilakukan oleh pengguna jasa. Pengguna jasa, ya. Pengguna jasa itu membuat KAK. KAK itu kerangka acuan kerja atau TOR, ya, untuk menetapkan lingkup pekerjaan yang dikontrakkan. Menetapkan lingkup pekerjaan yang dikontrakkan itu tentunya mengacu kepada rancangan konseptual SMKK, perencanaannya dan perancangan, ya. Biasanya dilakukan oleh PPK dan Satker, ya, kalau untuk pekerjaan proyeknya pemerintah. Tapi kalau swasta, ya ada tim panitia lelangnya sendiri, ya. Nah, untuk pihak penawar dalam pelelangan itu adalah kontraktor, ya. Yang menawar pelelangan adalah kontraktor. Kontraktor pada saat mengikuti pelelangan dalam penerapan SMKK, ini dalam penerapan SMKK, ya, itu harus membuat dokumen RKK, RKK penawaran, ya. Selain RKK penawaran dalam penerapan SMKK, ada dokumen teknis, yaitu dokumen penawaran pekerjaan teknis. Jadi, yang sering saya sampaikan supaya Anda nggak lupa, ya, pada saat pelelangan, kontraktor itu membuat 2 dokumen. Ini ya, ingat-ingat, ya. Pertama, untuk penerapan SMKK, mereka harus membuat apa tadi? Dokumen RKK. RKK itu apa? Rencana Keselamatan Konstruksi. Nah, ini, ya. Satu lagi adalah membuat dokumen penawaran pekerjaan teknis. Ya, 2 dokumen yang wajib dibuat ini wajib ada biayanya. Tidak ada biayanya, berarti penawarannya gugur, ya. Ya, 2 dokumen ini menjadi satu kesatuan dokumen kontrak. Ya, nilai kontraknya adalah jumlah dari nilai biaya masing-masing dokumen tadi, ya. Jadi masing-masing dokumen tadi dijumlahkan biayanya, ditambah pajak, ya. Itulah nilai kontrak, ya. Nilai kontrak, ya. Tetapi dalam pelaksanaannya nanti masing-masing harus dipertanggungjawabkan. Kalau pekerjaan teknis dipertanggungjawabkan oleh site manager. Kalau RKK dan teman-temannya, maksudnya dokumen yang lain, ya, dipertanggungjawabkan oleh pimpinan UKK. Ya, UKK Anda sudah tahu, ya, Unit Keselamatan Konstruksi. Jadi itu tahap pelaksanaan, diawali dengan apa tadi? Pelelangan, ya. Setelah pelelangan ditetapkan, pada tahap selanjutnya, tahap pelaksanaan yang kedua, itu adalah tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya, tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditandai dengan adanya berita acara penetapan pelelangan, pemenang pelelangan, ya. Itu, ya. Nah, nanti masih lanjut lagi, ada kegiatan yang namanya PCM, Pre-Construction Meeting. Ya, itu nanti kita akan bahas pada saat kita membahas tentang RKK, ya. Nah, RKK dan teman-temannya tadi, nah ini teman-temannya Anda harus tahu, ya. Teman-temannya RKK itu adalah satu,
ya, ada RMPK dan program mutu, ya. Terus ada RKPPL, ya, rencana kerja pemantauan dan pengelolaan lingkungan, ya, pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Terakhir adalah RMLLP, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Itu semua harus ada dalam pelaksanaan. Dan itu semua nanti menjadi tugas kelompok Anda. Silahkan nanti dalam pelaksanaan tugas Anda boleh bertukar kelompok atau tetap kelompoknya, ya. Dari situlah kompetensi yang harus Anda miliki setelah belajar SMKK, ya. Apalagi Anda nanti ini sebagai pimpinan proyek, ya, mungkin juga pimpinan perusahaan, luar biasa, ya, sebagai seorang alumni PNJ, sebagai insinyur-insinyur dari PNJ, nah, itu harus dipahami betul, ya. Baik, lanjut ya ini ya. Nah, ini dengan penerapan seluruh dokumen tadi yang saya sampaikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tentunya juga pengawasan, itu semata-mata adalah untuk mendapatkan, ya, dan untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Atau yang kita sering sebut adalah apa? Keempat, ya. Oleh sebab itu, Anda juga harus tahu bagaimana cara menyusun, ya, dari dokumen tersebut, ya. Itu akan kita bahas dari sisa masa belajar ini, ya. Baik, ini materi yang akan dibahas pada hari ini, mudah-mudahan bisa selesai. Oke ya. Nah, ingat ya, jangan sampai lupa, kita selama ini belajar SMKK, ya. Informasi dari dosen-dosen vokasi di luar Politeknik Negeri Jakarta, PNJ, ya, kemarin kebetulan saya ngisi pelatihannya untuk dosen-dosen vokasi, mereka masih terheran-heran, ya, karena di Politeknik lain memang dia belum pernah dapat ini para dosennya, apalagi mata kuliahnya, ya. Nah, akhirnya dia mencontoh PNJ, ya, untuk bisa dimasukkan dalam kurikulum, ya. Nah, sementara Anda ini aja sudah selesai, ya. Nih. Jadi SMKK ini menjadi wajib, ya, dalam peraturan dilaksanakan karena SMKK ini adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi SMKK itu salah satu bagian, ya, pengelolaan pada pekerjaan konstruksi dengan tujuan mewujudkan keselamatan konstruksi, ya, menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Jadi aneh sudah menerapkan SMKK tapi masih ada kecelakaan, itu hal yang aneh. Berarti mereka itu yang masih terjadi kecelakaan, ya tidak menjamin, berarti tidak menggaransi bahwa proyeknya dilaksanakan tanpa kecelakaan. Nah, tadi saya katakan salah satu dokumen, ya, ingat ya. Jadi jangan dicampur adukkan antara elemen SMKK dengan dokumen SMKK. Ya, elemen SMKK itu ada 5 yang kemarin kita udah belajar, ya. Nah, kalau dokumen itu tadi yang saya sebutkan, ya, rancangan konseptual SMKK,
ada RKK, RMPK, ya, program mutu, RKPPL, ya, RMLLP, itu semua adalah dokumen yang harus ada. Nah, dokumen yang pertama yang akan kita bahas ini adalah rancangan konseptual SMKK, adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konsultasi konstruksi, pengkajian, dan perencanaan serta perancangan. Ya, oke. Nah, RKK ini kemarin juga sudah kita sebutkan ya, merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Tadi sudah saya sampaikan. Setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawarannya. Itu ya. Nah, paham ya? Di dalam dokumen-dokumen itu harus dikerjakan oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan atau ahli keselamatan konstruksi. Ya. Apa yang disebut dengan keselamatan konstruksi? Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar K4 tadi ya, yang menjamin keselamatan kerja konstruksi, menjamin ya ini ya, menjamin keselamatan kesehatan kerjanya dan menjamin keselamatan publik dan lingkungan. Itu harus Anda pahami ya. Jangan sampai kita udah belajar, udah mau selesai, ini Anda keselamatan konstruksi aja nggak bisa, nggak ngerti, itu aneh ya. Anda berdalam betul-betul. Nah, siapa itu? Nah, mudah-mudahan Anda tergolong di sini nanti. Anda bisa jadi ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Ya, yaitu tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan tadi ya, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Ya, ini ya. Ini kemarin para dosen vokasi itu ya menempuh ini sertifikat ini ya. Dia diberikan pelatihan dengan materi yang Anda terima ini ya selama 7 hari dan dilakukan uji kompetensinya untuk mendapatkan sertifikat ini. Ya. Sedangkan ahli keselamatan konstruksi sendiri yaitu tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam merencanakan, sama ya, melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi juga. Ya, jadi ada 2 ahli, dua-duanya dipakai pada pekerjaan konstruksi. Ya, setiap pekerjaan konstruksi, baik itu pekerjaan konsultan dan pelaksanaan serta pengawasan, wajib memiliki ahli. Ya, begitu pentingnya ahli ini ya. Itu membutuhkan tenaga-tenaga ini yang bisa Anda isi kekosongannya ya. Mudah-mudahan PNJ setelah Anda selesai kuliah seperti yang kemarin ini ya, ada uji kompetensinya. Informasi ya, kemarin para dosen vokasi yang ikut pelatihan saya dampingi dalam kunjungan lapangan. Ya. Nah, di sana ternyata ketemu dengan alumni yang menjabat sebagai pimpinan proyek. Ya, luar biasa ya, alumni-alumni Polteknik ya. Nah, inilah apa yang harus dipahami ya, bahwa Anda menekunin ini saja itu bisa mengantarkan Anda menjadi pimpinan UKK, pimpinan proyek, bahkan sampai menjadi direktur ya. Oke. Nah, dalam menerapkan SMKK tadi saya katakan ada 5 elemen. Ini 5 elemen ini pertama kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi dengan sub-subnya nanti.
kedua perencanaan keselamatan konstruksi dengan sub-subnya, 3 dukungan keselamatan konstruksi dengan sub-subnya, operasi keselamatan konstruksi dengan sub-subnya, dan terakhir evaluasi kinerja penerapan SMKK dengan sub-subnya nanti ya. Ini semua wajib, nih dengar ya, wajib ada di dalam dokumen-dokumen SMKK tadi. Jadi 5 elemen ini wajib ada di dokumen-dokumen SMKK. Ya. Anda sudah tahu ya dokumen SMKK tadi ya, mulai dari apa? Rancangan konseptual SMKK, ya kan? Sampai RMLAP, ya. Jadi 5 elemen ini wajib ada di dalam dokumen SMKK. Ya, paham ya? Nah, dokumen SMKK itu ada 6 yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi 5 elemen tadi, 5 elemen SMKK itu harus ada di dalam dokumen ini. Ada di dalam dokumen rancangan konseptual SMKK, ada di dalam dokumen RKK, ada di dalam dokumen RMPK, ada di dalam dokumen program mutu, ada di dalam dokumen RKPPL, ya, dan ada di dalam dokumen RMLLP. Ya, sekarang ini kita membuat yang nomor 1. Minggu depan kita membuat RKK. Minggu depan lagi kita membuat RMPK dan program mutu, jadikan 1 nanti ya. Terus membuat RKPPL dan RMLP. Jadi kalau Anda menunda kerjaan Anda, tugas-tugas Anda, ya Anda harus mulai berpikir pekerjaan yang mendatang ini kira-kira selesai nggak? Ya, belum kalau Anda menunda juga mata kuliah yang lain. Jadi kalau Anda tunda tugas-tugas mata kuliah lain, akhirnya juga akan menumpuk pada satu waktu ya. Akhirnya Anda tidak bisa maksimal tentunya ya dalam menyelesaikan tugasnya. Baik ya, kita masuk ke rancangan konseptual SMKK pengkajian perencanaan konstruksi. Ya. Jadi objeknya adalah yang kemarin pekerjaan konsultan yang Anda searching dari Google, ya. Ya. Nah, kemarin ini yang saya bagikan pada Anda. Ya. Anda membuat dokumen pengkajian dan perencanaan. Ya. Pengkajian dan perencanaan ini isinya adalah lingkup tanggung jawab pengkajian dan perencanaan. Ya. Nanti kita bahas ini lingkupnya, ya. Penyedia jasa, konsultasi itu tugasnya apa saja. Nah, nanti disampaikan pada dokumen Anda. Kalau yang ini Anda bisa copy paste, ya nomor A ini Anda bisa copy paste pada buku saya, ya, atau pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 pada lampiran A. Ingat-ingat ya, pada lampiran A itu ada tugas tanggung jawab. Anda bisa copy paste, terutama adalah tugasnya konsultan, ya, konsultan kajian atau konsultan perencanaan. Anda copy paste, Anda masukkan ke dokumen Anda, ya, paling awal. Kedua, Anda harus buat format. Formatnya ada baku ini ya. Ada di lampiran C.
Ya, ingat ya, ada di lampiran C, ada informasi awal ya terhadap kelaikan paling sedikit meliputi lokasi, lingkungan, sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Jadi ada format ya, nanti Anda bahas informasi awalnya dulu untuk lokasi. Contohnya ya, lokasi proyek yang Anda sedang akan susun dokumennya ini misalnya ada di pantai ya, ada di eh, sekitar jalan ya. Nah, itu Anda sebutkan kondisi lokasinya seperti apa. Atau lokasinya di perbukitan. Atau lokasinya proyek Anda itu karena mau membuat jembatan antar pulau, berarti ya lokasinya ya antar pulau itu yang Anda harus jelaskan ya. Jadi semua misalnya lokasinya proyek ada di kampus ya, karena ada penambahan lokal kampus, membuat laboratorium atau workshop dan sebagainya. Nah, itu Anda sebutkan ya lokasinya di mana. Khusus untuk proyek-proyek yang model pita itu bisa proyek jalan tol, proyek jalan. Nah, Anda sebutkan lokasinya itu menghubungkan antara kota mana sampai mana. Nah, sepanjang trase jalan itu ya yang akan dibagi-bagi STA-nya, nah itu melalui lokasi apa saja ya. Mungkin STA 00 sampai STA 300 gitu ya. Oh, melalui rawa-rawa. Ya, Anda sebutkan rawa-rawanya itu seperti apa. STA berikutnya melalui pasar, melalui sekolah, terus sampai selesai ya. Itu ya. Nah, lingkungan Anda sebutkan lingkungan pasar seperti apa, lingkungan kampus seperti apa ya. Itu sebutkan sebagai informasi awal. Terus ada sosial ekonomi ya, termasuk budaya di sini. Pada proyek Anda ini kehidupan masyarakatnya itu mempunyai budaya apa ya. Ini kalau misalnya nih supaya gampang mengingat ya. Kalau proyeknya ada di Bali, Denpasar, sana ya, ada budaya atau keagamaan, misalnya Nyepi. Nah, itu harus disebutkan di situ ya, di tabel itu ya. Nyepi, Galungan, ya terus Ngaben dan sebagainya misalnya. Nah, itu sebutkan di situ ya. Terus di kolom informasi juga ada lingkungan. Nah, dampaknya lingkungan ini ya yang sebelum dibangun proyek ini ya dampak lingkungan. Sebelum dibangun proyek itu ada dampak lingkungan apa? Dan nanti harus Anda bisa perkirakan kalau proyeknya dibangun dampak lingkungannya apa? Ya, itu ya. Nah, sudah selesai kolom itu ada satu kolom lagi di format itu ya paling terakhir adalah rekomendasi teknis. Contohnya ya ada proyek di IKN, ada bandara, ada jalan, ada gedung-gedung ya. Informasi lingkungannya apa di sana? Tanahnya ada lapisan gambut yang tebal. Ya, lingkungannya masih hutan. Ada sosial ekonomi ya apa misalnya gitu ya. Nah, dampak lingkungannya mungkin ada longsor, ada banjir ya.
Maka rekomendasi teknisnya apa? Melihat seperti itu semua. Semua bangunan di IKN wajib ya pondasinya direkomendasikan pondasi dalam, gitu ya. Nah itu muncul di sini, ya muncul di sini. Oke, ini sampai selesai Anda buatkan, ya. Jadi nanti ini semua kondisinya ini Anda bisa searching di Google, ya. Lokasinya sekitar proyek itu seperti apa, lingkungannya seperti proyek itu seperti apa, sosial ekonominya. Nah, semuanya Anda bisa dapatkan, ya. Oke ya, atau Anda boleh melihat dari kondisi proyek-proyek sekitar, ya, proyek sekitar lokasi proyek Anda. Itu boleh Anda lihat di situ. Misalnya, ya, di lokasi itu terdapat jaringan kabel listrik dalam tanah, terdapat apa? Pipa air minum, terdapat kabel fiber optik, terdapat pipa gas. Nah, semua itu harus terekam ya, semuanya di sini ya. Lingkungannya ada kepadatan lalu lintas. Nah, itu boleh di situ. Ya. Oke. Nah, dari informasi awal dan rekomendasi teknis ini, lanjut membuat satu dokumen lagi namanya perancangan. Ya. Nah, semua ini harus Anda sajikan dalam format baku. Nah, format bakunya Anda searching juga di lampiran C. Ya. Pada dokumen perancangan, nanti Anda wajib menyampaikan dokumen lingkup tanggung jawab perancangan, termasuk pernyataan jika terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain, dan dampaknya pada penyusunan revisi. Ini tinggal copy paste, ya, karena sudah template. Nah, untuk proyeknya Anda sesuaikan, ya, Anda ganti, Anda isi dengan paket-paket pekerjaan perancangan yang Anda dapatkan. Ya, sini ya. Nah, yang kedua, metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya. Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu dimulai dari pekerjaan persiapan sampai serah terima. Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksinya seperti apa? Ya. Nah, ini kalau Anda masih belum pengalaman, ya, karena masih kuliah ya, belum terjun ke lapangan. Tapi nanti kalau Anda udah PKL, udah magang, harus paham ya. Metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini boleh Anda cari sebagai bahan rujukan pada proyek-proyek yang sudah terlaksana. Misalnya jembatan. Nah, itu metode pelaksanaannya jembatan itu seperti apa? Anda tuliskan di sini. Ya. Disesuaikan dengan proyek Anda. Ya. Ini gunanya nanti kalau Anda sudah buat sekarang, ya, pada ini Anda kelasnya sudah pernah membuat PW 2 apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Kalau belum, justru ini kesempatan Anda ya. Anda sudah buat dulu metode pelaksanaan karena nanti di PW 2 Anda akan diminta juga nih metode pelaksanaan konstruksi. Ya. Nah, ini metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan jenis pekerjaan. Ya. Jenis pekerjaan ini bisa Anda lihat di dalam jadwal, time schedule, atau dalam RAB. Ya, di RAB itu, Anda sudah belajar RAB apa belum?
Sudah belajar RAB apa belum? Rencana anggaran biaya. Halo? Iya, Pak. Hah? Sudah belajar apa belum RAB? Udah, Pak. Sekarang lagi belajar quantity survey, Pak. Estimasi biasa. Estimasi biaya buat terapi, Pak. Baik ya. Jadi kalau Anda sudah belajar quantity surveying, menghitung volume pekerjaan, berarti di situ dari nomor 1 sampai terakhir, mungkin serah terima atau pekerjaan finishing, itulah jenis pekerjaan ya, yang nanti ada juga di RAB ya. Nah, jenis pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan, mobilisasi, pekerjaan tanah dan sebagainya itu sampai finishing ya, itu dibuat metode pelaksanaannya seperti apa ya. Oke ya. Nah, terus kalau Anda sudah diajarkan membuat spek teknis ya, kalau belum nanti ini juga di PW2 muncul ya, standar pemeriksaan pengujian yang biasanya disingkat ITP ya, Inspection Test and Plan ya. Itu bagaimana cara pemeriksaan, misalnya pemadatan tanah, misalnya pekerjaan beton, ya, pekerjaan baja, itu cara pemeriksaannya seperti apa. Ini juga ada tabelnya atau formatnya, Anda tinggal ngisi, ya. Selanjutnya, Anda merekomendasikan pengelolaan lingkungan hidup. Contohnya, ini ya, kalau proyek jalan tol Anda itu melalui atau daerah Lampung yang melalui ekosistemnya gajah, itu ya. Nah, gajah itu berlalu lalang melintas jalan tol. Nah, wajib dibuatkan underpass khusus untuk melintas gajah. Itu ya, itu rekomendasinya. Contohnya seperti itu. Rencana manajemen lalu lintas. Anda harus dapatkan jaringan jalan di kota tersebut, tempat proyek Anda, ya, itu ada jalan apa saja di sekitar proyek, ya. Nah, situ nanti Anda akan gunakan di dalam rencana pengelolaan lalu lintasnya, ya. Mungkin nanti ada jalan yang ditutup, mungkin ada jalan yang satu arah dan sebagainya, ya. Terus dokumen perancangan ini pun harus menyusun IBPRP, ya. Nanti kita akan belajar nih IBPRP, ya. Kemarin di pengetahuan dasar juga IBPRP sudah muncul ya, sudah diajarkan. Nah, tugas Anda yang awal menyusun peraturan dan perundang-undangan yang lalu itu Anda gunakan di sini, ya. Jadi kalau kemarin sudah membuat bagus, ya, tugas peraturan perundang-undangannya tinggal nanti ditempelkan ke dokumen perancangan ini, ya. Tinggal Anda copy paste lagi, tempelkan di sini karena Anda sudah buat, ya kan? Terus penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi ini juga tinggal copy paste. Tinggal copy paste. Kalau di IBPRP terdapat tingkat risiko besar, maka dalam pernyataan ini ada yang dipilih adalah tingkat risiko besar. Ini juga template ya, sudah ada ya. Nah, dari informasi DED ya, gambar-gambar, informasi lingkungan, informasi lalu lintas dan sebagainya, ya, dalam penerapan SMKK itu butuh biaya. Nah, butuh biaya SMKK.
biaya SMKK sudah pernah saya ajarkan apa belum? Belum, Pak. Belum, ya. Berarti kita nanti harus satu pertemuan saya mengajarkan bagaimana cara menghitung biaya SMKK. Ya, hasilnya nanti masukkan sini. Ya, terakhir konsultan sekarang ini wajib membuat panduan atau manual operasi, ya, bangunan itu. Kalau jembatan ya bagaimana mengoperasikan jembatan itu, kalau jalan tol ya bagaimana mengoperasikan jalan tol, ya, dan panduan atau manual pemeliharaannya. Jadi kalau mau dipelihara jembatan itu ada panduannya, ya, itu ya Anda harus buat. Nah ini juga boleh mencari rujukan, ya. Cukup panjang ini, ya, pekerjaannya ini. Ini Anda selesaikan sampai akhir semester. Ingat ya, Anda kerjakan sampai akhir semester waktunya. Ya, bukan minggu depan. Yang minggu ini itu Anda wajib sudah mendapatkan objek. Ya, wajib Anda sudah mendapatkan objek untuk perencanaan dan perancangannya. Dalam penyusunan dokumen apa tadi? Perencanaan dan perancangan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya mengarah ke materi yang lain. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik, ya kalau belum ada saya lanjut ya. Nah, ini pihak-pihak yang menerapkan dokumen SMKK, itu ada pengguna jasa dan ada penyedia jasa. Pengguna jasa ini adalah ownernya ya, biasanya ya. Penyedia jasa itu kalau di tahap perencanaan tadi adalah konsultan, ya. Kalau pekerjaannya konstruksi ya berarti pelaksanaan konstruksi berarti kontraktor. Nah, apa aja yang harus dikerjakan pada objek yang dikerjakan pada pekerjaan awal yaitu konsultasi konstruksi, pekerjaannya konsultan tadi ya. Nah, hasilnya kalau pekerjaan konstruksi pelaksanaan itu kontraktor tadi yang melaksanakan. Nah, semua wajib download ini ya, yang adanya di lampiran C. Ya, ada cover. Anda download covernya ini ya. Semuanya template, tinggal Anda isi yang titik-titik ya. Titik-titik itu adalah proyek yang ditenderkan baik konsultasi maupun pelaksanaan. Ya, nanti ini kalau kita bekerja konsultasi tulis proyek perencanaan atau perancangan apa jembatan atau apa silakan sesuai nama paketnya. Terus lokasinya Anda tulis, nomor kontraknya Anda simulasikan aja atau sesuaikan dengan yang Anda sudah dapatkan. Waktunya berapa lama? Ini waktu apa? Waktu perencanaan. Ya. Disusun oleh PT apa? Konsultan. Ini ya. Lembar kedua setelah cover ya. Ini adalah lembar pengesahan. Ini sudah template tinggal Anda isi juga. Ya. Yang tanda tangan disahkan oleh pimpinan konsultan dan PPK harus tanda tangan. Ya. Siapa PPK itu? PPK adalah pejabat pembuat komitmen.
atau yang disebut pemiliknya. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Kalau proyeknya swakelola, yang membuat ini adalah PPK, ya. Kalau proyeknya swakelola, karena swakelola ini biasanya pekerjaannya nilainya tidak terlalu besar dan biasanya ada penunjukan langsung atau dikerjakan sendiri. Nah, formatnya seperti ini. Ya, nanti kalau Anda mendapatkan data proyeknya swakelola, jangan salah format yang digunakan ya. Jangan salah ya. Oke, ini tinggal Anda isi. Selanjutnya, kalau ya proyeknya tahap awal pengkajian dan perencanaan, ya. Nah, lanjut lembar ketiganya adalah data umum proyek, ya. Anda tuliskan nama proyeknya, nama paketnya, dan seterusnya. Ini informasi ini ada semuanya di dalam kontrak ya. Jadi Anda kalau dapat kontraknya tinggal copy paste ke sini. Ya. Selanjutnya tadi Anda wajib membuat format seperti ini. Ya. Untuk identifikasi keselamatan konstruksi dari aspek tadi ya, lokasi, lingkungan fisik, sosioekonomi, dan dampak lingkungan. Nah, ada informasi awal. Nah, apa saja yang harus diisi? Ya, tadi udah saya contohkan. Ya, masukkan semua di sini terkait dengan informasi lokasi. Contohnya kondisi tanah, daerah aliran sungainya, konturnya, permukaan bumi ya, curah hujannya kalau ada, semua yang terkait dengan lokasi masukkan sini. Ya, seluruhnya ya sampai 4 item tadi. Ya, nah ini diberi contoh 4. Ini konsultan juga hanya contoh 4 seperti ini aja ya. Nah ini yang enggak benar ya. Jadi harusnya sesuai dengan lokasinya proyek. Setelah informasi awal didapatkan, lanjut ke kolom rekomendasi teknis ya. Tadi sudah ya, dengan fondasi dalam. Rekomendasinya ini ada lokasi, ada tebingnya, ada lerengnya, supaya enggak longsor. Anda sampaikan di sini rekomendasinya ada penurapan atau retaining wall dan sebagainya ya, sini ya. Jadi inilah yang nanti menjadi pegangan atau pedoman saat menyusun dokumen rancangan konseptual perancangan ya. Sudah mulai tahu ya bedanya perencanaan dan perancangan ya. Ya, biasanya kalau pekerjaan teknis, perencanaan itu menghasilkan sketsa, menghasilkan trase jalan, menghasilkan trase drainase, itu dalam pekerjaan perencanaan, atau menghasilkan AMDAL, itu dalam kajian. Ya, paham ya? Nah, hasil sketsa tadi oleh perencanaan lanjut ke perancangan. Ini kata-kata saya kalau pekerjaan teknis ya. Kalau SMKK tadi apa? Menghasilkan dokumen rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan. Itu kalau penerapan SMKK ya. Kalau pekerjaan teknis setelah ini pekerjaan perancangan hasilnya adalah DED ya, spek teknis tadi ya, RAB, BQ ya, penjadwalan. Nah, itu semua adalah dokumen teknis ya. Tapi kalau dokumen
SMKK adalah rancangan konseptual SMKK perancangan. Itu nanti setelah ini, ya. Oke. Ya, bisa dipahami nih semuanya. Ya. Sekarang kalau kita dalam menyusun dokumen pengkajian perencanaan dan perancangan, ya, yang dikerjakan oleh konsultan, ya, penyedia jasanya, ya, itu dalam penyusunan wajib dalam pemikirannya wajib mewujudkan keempat tadi, atau keempat tadi harus terpenuhi. Itu menjadikan dokumen SMKK, pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Itu untuk konsultan, ya. Pada tahap ini, ya, nanti pada tahap berikutnya juga harus masuk dalam dokumen-dokumen yang lain tadi. Ya. Peraturan perundang-undangannya, nah ini semuanya Anda bisa pelajari, ya, semuanya ini, ya, Anda pelajari. Sering kita nanti ketemu dengan peraturan-peraturan ini, jadi saya harapkan Anda sudah tidak asing lagi. Nah, terbukti tinjauannya di Permen 10 pada ayat 2, pada pasal 2 ayat 11. Ini penerapan SMKK ini wajib menyusun dokumen rancangan konsep SMKK, RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RML. Ini buktinya, ya. Maka saya besarkan hurufnya ini. Oke, ya. Pasal 3 juga mengatakan demikian, bahwa semua pekerjaan, kajian, dan sebagainya menyusun rancangan konseptual SMKK harus sesuai dengan lampiran. Ya, harus sesuai dengan lampiran. Lampirannya ini adalah lampiran 4 tadi, apa? Lampiran C. Ya. Dalam penyusunan ini harus melibatkan ahli, ya. Jadi Anda nanti ini, ya, kalau di akhir kuliah di Politeknik uji kompetensi, ini Anda masuk di sini orangnya, ya. Anda ikut mengerjakan ini. Ini aturannya. Ya. Jadi ahli yang ada di dalam penerapan ini juga bisa masuk ke dalam pekerjaan pelaksanaan nanti. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas. Ketentuan tadi itu adanya di pasal 5, ya, untuk menyusun 10 dokumen ini, ya. Tadi udah dibahas semuanya, ya. Jadi kenapa kita semua harus menerapkan ini? Karena memang ada amanah dari peraturan perundang-undangan, ya, sesuai dengan Permen 10 dan Permen PUPR-nya, ya, nomor 10 tahun 2021. Karena ada ini. Kalau nggak ada ini, ya tidak usah membuat. Baik, itu tadi adalah dokumen pengkajian atau perencanaan. Ya, selesai. Ya. Sekarang masuk dokumen perancangan. Jadi tugas di penerapan SMKK ini, kelompok Anda adalah menyusun 2 dokumen perancangan ini, ya. Rancangan konseptual SMKK, pengkajian atau perencanaan, dan perancangan. Itu, ya, yang harus Anda pahami. Nah, sekarang masuk ke rancangan konseptual perancangan. Sebelum masuk sini ada yang mau disampaikan nggak? Ditanyakan nggak? Nggak ada, ya. Baik, kalau nggak ada,
Ya. Harapan saya, Anda nggak tanya, itu ngerti ya. Karena saya nggak melihat ya, Anda kuliah ini ya, apakah ditinggal-tinggal atau enggak. Sekarang saya tidak mau ambil pusing daripada saya selalu mengingatkan terus ya, ternyata Anda juga ini kan banyak yang ditinggal-tinggal ini ya, nggak on camera ya. Ya. Nah, terserah Anda lah ya nanti ya. Ini kan untuk Anda sendiri, bukan untuk saya. Ya, ya. Nanti kalau Anda nggak bisa membuat, Anda nilainya tidak bagus, ya karena Anda sendiri ya. Dampaknya karena Anda nggak memperhatikan, Anda tinggal-tinggal kuliahnya, ya, gitu ya. Baik, terserah Anda ya. Mengajar aja karena saya sudah memberikan kesempatan bertanya, itu pun juga tidak ada yang bertanya. Sedangkan kuliah yang offline aja, seperti para dosen kemarin aja, pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa ya. Baik, ini lanjut aja ke rancangan konseptual SMKK perancangan ya, yang dibuat oleh ahli K3 konstruksi maupun ahli keselamatan konstruksi. Dia memegang sertifikat jenjang 7 sampai 9 ya. Nah, nanti harus membuat dokumen SMKK ini ya, yaitu dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan. Formatnya masih sama dengan tadi, cuma ditulis rancangan konseptual ya, perancangan ya, sini. Nah, dokumen ini nanti akan dievaluasi oleh PPK tadi ya, dan PPK kalau tidak mampu dalam menyusun atau dalam mengevaluasi ya, bukan PPK yang menyusun ya, dalam mengevaluasi dokumennya konsultan, ini boleh dibantu oleh ahli K3. Mungkin Anda nanti akan membantu di sini juga. Terkait dengan 10 item tadi ya, yang dikerjakan. Nah, ini nggak mudah tentunya ya, harus berpengalaman juga. Ya, nah cover dokumennya tadi saya sampaikan, sama lembar pengesahannya itu yang tanda tangan masih tetap berdua ya, manajer konsultasinya atau manajer konsultan dan PPK yang tanda tangan di sini. Oke, kalau swakelola tanpa penyedia jasa juga menggunakan format yang sama tadi ya, membuat perancangannya ya, seperti ini. Lanjut, setelah lembar pengesahan ada daftar isi ya, daftar isinya sudah seperti ini, template, tidak boleh dirubah-rubah ya. Jadi nanti Anda membuat dokumennya juga template-nya seperti ini ya, Anda tinggal copy paste saja ya, daftar isinya. Nah, harus tadi ya, dimulai dengan data umum ya. Nah, setelah itu baru penjelasan-penjelasan dari nomor 1 sampai 10 pada lembar berikutnya. Nah, lembar berikutnya ini ya. Nah, setiap halaman wajib ada logo perusahaan konsultannya dan nama konsultan di sini. Nah, semua halaman ya, itu dibuat seperti itu. Ya, nomor 1 ada data umum, tentunya ini diambilkan dari dokumen kontraknya, tuliskan sini.
Untuk baris yang paling bawah ini adalah lingkup tanggung jawab konsultan perancangan. Nah, lingkup tanggung jawabnya Anda kopikan dari KAK, ya, KAK ya, kerangka ajuan kerjanya, KAK, ya. Nah, ini kalau di KAK ada 10 ya tulis 10 di sini, ya, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, ya, pernyataan pertanggungjawaban konsultan konstruksi perancangan apabila ada revisi desain. Nah, nanti satu halaman sendiri ini Anda buat, Anda bisa copy paste, ya. Terus sebutkan perusahaan Anda, kalau Anda sudah membuat perusahaannya, sini ya, ya, perusahaan Anda di sini. Lanjutkan dengan sebagai badan usaha jasa konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang dilakukan. Nah, pernyataan ini harus ada ya. Tetapi ya, apabila terjadi revisi oleh pihak-pihak lain ya tentunya ya, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya revisi itu oleh pihak lain yang merevisi. Maksudnya gitu ya. Nah, terus Anda atau pimpinan konsultan tadi tanda tangan. Gitu ya. Ini boleh copy paste, tinggal diganti aja nama badan usahanya. Ya. Baik. Ini. Nah, selanjutnya adalah lembar selanjutnya adalah lingkup pekerjaan dengan metode pelaksanaannya. Ya. Nomor 1 mulai dari pekerjaan persiapan, terus ada pekerjaan mobilisasi, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur dan seterusnya sampai finishing, ya, finishing. Nah, itu masing-masing metode kerjanya apa Anda tulis di sini, ya. Nah, setelah tahu metode pekerjaan yang akan digunakan nanti di lapangan, itu bahayanya apa? Ya, bahaya-bahaya utamanya apa? Jatuh dari ketinggian, misalnya gitu ya, tertabrak angkutan, ya, tersetrum dan sebagainya, boleh tulis ini semuanya. Oke ya, itu metode pelaksanaan. Nah, ini ada contoh yang saya buat. Ya, ini maksudnya dan seterusnya itu terus ya. Ini konsultan dikasih contoh ini ditulis seperti ini juga ya. Ini jangan sampai ya pada Anda ya. Anda harus lebih hebat-hebat lagi ya. Jadi lingkup pekerjaannya dari awal persiapan sampai apa tadi? Pekerjaan finishing. Ya, Anda tulis semua di sini. Untuk melaksanakan ini metode kerjanya apa? Sini Anda tulis ini metode kerjanya. Ya, dari masing-masing metode pekerjaan, masing-masing bahaya utamanya apa? Dituliskan di sini semuanya. Ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi kegiatan aktivitas tadi ya mulai dari pelaksanaan pekerjaan persiapan, terus apa tadi? Mobilisasi, pekerjaan tanah dan sebagainya Anda kopikan lagi di sini. Ya. Nah, untuk pelaksanaan ini Anda lihat di back teknis ya. Ini mereferensi apa? Ya, dituliskan semua di sini. Ya, misalnya referensinya adalah peraturan beton Indonesia, peraturan baja Indonesia, ya, terkait dengan peraturan tanah dan sebagainya, Anda tuliskan di sini semuanya. Ya, untuk masing-masing pekerjaan. Contoh mobilisasi, ada pekerjaan mobilisasi girders jembatan. Referensinya ya terkait dengan peraturan odol, ya,
over dimensi, overload, ya. Dari mana itu? Berarti peraturan perundang-undangan dari perhubungan, ya. Nah, tulis di sini nomornya berapa, ya. Nah, dari masing-masing kegiatan tadi, kapan dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Nah, ini tulis, terus waktu pengujiannya kapan, ya. Nah, waktu-waktu ini tidak boleh lepas dari time schedule, ya. Tidak boleh lepas dari apa? Time schedule, harus sesuai. Itu ya. Oke. Ya. Terus ini harus sesuai dengan di kolom waktu pengujian ini ya, harus sesuai dengan jadwal ya, rencana time schedule-nya. Lanjut ya. Ini contohnya ya. Pekerjaan persiapan misalnya ya, preferensinya dari siapa, rencana pemeriksaannya seperti apa, waktu pemeriksaannya kapan. Tulis. Nanti yang lain juga dilanjutkan ya. Gitu ya. Nah, setelah semua tadi selesai, lanjut dengan halaman baru, yaitu mengisi format rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidupnya. Ya. Nah, kegiatan aktivitas tadi tuliskan lagi di sini. Ya. Kalau mau ada STA yang dimasukkan silahkan. Ya. Kalau terasi jalan kan ada STA-nya ya, silahkan. Nah, dampak lingkungannya tadi apa yang saya jelaskan? Rekomendasinya apa? Ya. Itu ini ya, format ini juga harus inline dengan dokumen apa tadi? Perencanaan ya, dokumen perencanaan. Oke ya. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya. Kegiatannya apa, dampak pada lingkungannya apa, rekomendasinya apa. Ya. Silakan Anda buat ya seperti ini, tapi jangan persis sama contoh tentunya ya. Nanti Anda nggak kreativitas nanti. Oke ya. Karena Anda membuat ini nanti saat PB2 Anda tinggal melampirkan aja. Nggak usah membuat lagi ya. Karena Anda sudah pernah buat. Baik. Lanjut halaman berikutnya dengan halaman baru, yaitu rencana manajemen lalu lintas. Ya. Nah, ini rekapitulasi dari RMLLP. Karena ini nanti didapatkan dari dokumen RMLLP. Ya, hasilnya dokumen RMLLP Anda taruh di sini. Kegiatan aktivitasnya apa? Mobilisasi misalnya. Data lalu lintasnya, kepadatan, kapasitas jalan, dan sebagainya. Ya, tuliskan rekomendasinya dari hasil RMLP apa? Misalnya penutupan lajur, pengalian arus ya, lalu lintas, atau counterflow dan sebagainya. Itu ya. Ini hasil dari RMLP, tuliskan di sini. RMLLP ya, rencana manajemen lalu lintas ya, pekerjaan. Ya, ini contoh-contohnya tadi ya. Contoh-contohnya tadi. Baik. Selanjutnya ganti lembar baru lagi. Di sinilah Anda mulai menyusun IBPRP ya, versi konsultan. Ini ya. Ya, ini IBPRP-nya. Tentunya pekerjaan berisiko itu semua pekerjaan dari yang tadi di RAB maupun di jadwal ya, Anda copy paste-kan di sini. Ya, copy paste-kan di sini semuanya.
Terus Anda lakukan identifikasi bahaya, itu Anda ambilkan dari tabel sebelumnya yang ada bahaya utama tadi ya. Anda tuliskan di sini semuanya. Setelah itu baru Anda analisa risikonya untuk pekerja, untuk peralatan, untuk material, untuk publik, dan untuk lingkungan hidup. Ya, menggunakan rumus perhitungannya apa? Kekerapan, K itu kekerapan ya, kalikan akibat. Ya, nilainya berapa didapatkan? Ya, kalau nanti masuk range tingkat risiko hijau, tingkat risiko kecil kasih warna hijau. Tingkat risiko sedang, ya kasih warna kuning. Tingkat risiko besar, nanti kasih warna merah. Nah, ini Anda hitung untuk pekerja, peralatan, material publik, dan lingkungan publik. Begitu ada warna merah, karena tingkat risikonya besar, maka proyek ini dalam dokumen penetapan tingkat risiko tadi ya, disebutkan tingkat risiko besar. Itu ya. Ini yang Anda harus tahu. Ya. Dan harus ditandatangani oleh ahli keselamatan konstruksinya. Nah, kalau ahli keselamatan konstruksinya Anda tanda tangan dan berikan nama yang lengkap. Baik. Nah, untuk menghitung kekerapan, ini sama dengan yang lalu di pengetahuan dasar ya, nilainya 1 sampai 5. Ya. Untuk tingkat keparahan nilainya 5 ya sampai 1. Ya, mulai dari manusianya, peralatannya, materialnya, dan lingkungan. Ya. Ya. Oke, lanjut. Terus ini sampai nilainya 1 nanti Anda sesuaikan ya hasil pengamatan Anda itu terhadap nilai tadi ya. Dan cara perhitungannya menggunakan metrik ya. Metrik kekerapan 1 sampai 5, metrik keparahan 1 sampai 5. Ya, jadi dikalikan ya sesuai rumusnya tingkat risiko itu kekerapan kali keparahan. Ini ya. Dengan metrik didapatkan, sudah belajar kita ini ya. Kalau nilainya 1 sampai 4 kasih warna hijau, berarti tingkat risiko kecil. Nilai 5 sampai 12 tingkat risiko sedang, kasih warna kuning. 15 sampai 25 tingkat risiko besar. Ya. Baik, lanjut. Halaman baru lagi, Anda buat daftar standar dan peraturan. Ya, ya yang ini Anda bisa melihat tugas yang pertama dulu ya, tentang peraturan perundang-undangan. Ya, dari pengendalian risiko, ya, pengendalian risiko di tabel IPPRP atau tabel yang lain ada pengendalian risiko yang dimulai dari eliminasi, substitusi sampai APD ya. Ini Anda lihat di pengendalian risiko pada tabel mana tadi ya, udah jauh ya, yang ada potensi bahayanya ya tadi ya. Nah ini ya, tabel ini ada bahaya utama ini ya. Ini Anda copy semuanya, masukkan ke tabel ini ya, pengendalian risiko tadi ya, pengendalian risiko yang mulai eliminasi, substitusi tadi ya, ada bahaya utama dan pengendaliannya masuk sini semua ya.
kecuali kalau ada pengendalian yang sama. Satu saja. Ya. Satu saja karena Anda akan mengisi kolom berikutnya ialah semua peraturan perundang-undangan yang Anda sudah buat di tugas yang paling awal. Ya. Anda pilah-pilah, Anda masukkan di sini. Ya. Baik pengendalian untuk manusianya, pengendalian untuk lingkungannya, pengendalian untuk alat, dan sebagainya. Nah, di sini bahkan diminta sampai pasal berapa, ayat berapa. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang apa itu? Keselamatan kerja, ya. Masukkan di sini, langsung dituju pasal berapa. Misalnya penggunaan APD-nya. Nah, tulis di sini penjelasannya terkait dengan pasal APD tadi. Itu ya, itu nomor 7. Kita membuat sampai 10 kan. Nah, ini ada contoh-contohnya seperti ini. Ya, misalnya pekerjaan tanah, peraturan undang-undangnya apa, klausal pasalnya nomor berapa. Ya, pekerjaan fondasi dan sebagainya. Ingat di sini, ini adalah kita membahas tentang SMKK. Nah, sebaik-baiknya adalah pekerjaan-pekerjaan ini terkait dengan pengendalian di SMKK. Ya, selanjutnya halaman baru lagi, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, pemilihan penetapan tingkat risiko. Sini ya, saya sebutkan nama paket pekerjaannya dan seterusnya. Anda tinggal memilih tingkat risikonya besar, berarti sedang dan kecil dicoret, atau sedang berarti besar dan kecil dicoret, atau kecil berarti besar sampai sedang dicoret. Ya, terus ditandatangani penanggung jawabnya siapa. Oke ya, ini yang ke-8. Yang ke-9, Anda harus menghitung biaya. Ya. Nah, biaya itu nanti kita akan bahas ini biaya. Paling tidak harus memuat 9 item biaya. Ini 9 item biaya. Penyiapan RKK, RKPPL, RMLP, sosialisasi promosinya, alat pelindung kerjanya, asuransi, ya, personil keselamatan konstruksi, fasilitas sarana prasarananya, rambu-rambu perlengkapan lalu lintas, konsultasi dengan tenaga ahli, kegiatan peralatan terkait dengan risiko, ya. Nah, ini nanti kita breakdown dan kita hitung biayanya. Ya. Ini harus sudah muncul pada tahap perancangan konseptual ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya kalau sudah tahu biayanya adalah untuk penetapan pagu biaya SMKK oleh PPK. Ya, jadi PPK menetapkan biayanya ya karena sudah ada hitungannya ini. Ya itu ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah, ini nanti RAP-nya akan kita bahas pada saat kita nanti membahas tentang biaya ya. Sekarang kita lewatkan aja. Ya, ini ada contohnya seperti ini dan contoh ini ada di lampiran D ya. Lampiran D ada cara membuat untuk perhitungan biaya. Selanjutnya pada lembar baru lagi setelah biaya ada lembar baru lagi terkait dengan jumlah personil. Ya, jumlah personil itu jabatannya personil keselamatan konstruksi berapa orang, petugas P3K berapa orang, petugas tanggap darurat berapa orang. Nah, ini semua adalah di luar UKK, pimpinan UKK maksudnya. Ini semua adalah anggota dari UKK yang dituliskan di sini. Ya, untuk pimpinan UKK-nya karena dia adalah pejabat
manajerial, jadi sudah melekat ya dengan organisasi proyek dan organisasi UKK-nya. Gitu ya. Ini jumlah personel ini harus mengikuti aturan komposisi ya terkait dengan jumlah tenaga kerja. Contoh, untuk personil ahli keselamatan konstruksi dengan pekerja kelipatan 40 wajib ada 1 personil ahli. Nah, itu ya contohnya ya, nanti ya, dan lain-lainnya. Baik, terakhir Anda harus bisa membuat manual operation dan manual pemeliharaan dari bangunan, apakah jembatan atau gedung atau jalan dan sebagainya, sesuai rancangannya ya. Nah, ini Anda nanti boleh copy paste ya, karena Anda belum pengalaman, boleh copy paste, dan di sini nanti Anda gunakan saat pelaksanaan atau ada mata kuliah PB. Jadi ada sambung-sambungannya ya dengan mata kuliah yang lain. Ya. Nah, ini salah satu contoh manual operation kalau bangunan dilengkapi dengan lift. Nah, ini ditulis cara operationnya ya. Oke, ini ditulis, ini contoh ya. Terus ada, udah ya. Kalau jembatan ya nanti Anda sesuaikan. Baik, ya cukup banyak tugasnya ini, maka Anda harus mulai mencicil ya dengan kelompok Anda mulai membuatnya kapan, dan nanti harus disampaikan pada akhir semester. Baik, ya. Sampai sini, minggu depan kita sudah ganti acara, ya, untuk menyusun salah satu dokumen yang lain, yaitu RKK. RKK juga nanti tugasnya kelompok. Ya. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Tadi yang di bagian perancangan itu kan ada rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup. Nah itu kita sekalian langsung membuat RML LP-nya atau gimana Pak? Atau cuma rekomendasinya aja? Bukan. Ini yang menyusun adalah konsultan. Ya, jadi hanya potensi bahaya utamanya aja di lingkungan. Nanti kalau RKPPL yang nyusun adalah kontraktor. Ya, ada dokumen tersendiri. Ya, paham ini? Jadi hanya mengisi format itu tadi, ya, terkait dengan lingkungan hidupnya. Berbeda dengan nanti yang dibuat oleh kontraktor. Ya, untuk konsultan tidak membuat RKPPL, tapi sudah tergabung dalam rancangan konseptual SMKK perancangan. Yang tadi ya, sudah ya. Ada yang lain? Masih ada pertanyaan? Baik, ya. Mudah-mudahan nggak bertanya, mudah-mudahan paham, ya. Dan nanti akan saya lihat betul-betul paham nggak Anda menyusun dokumennya ini. Nah, nggak ada pertanyaan yang lain. Nah, Anda kalau dikasih kesempatan bertanya, banyak yang nggak bertanyanya ya. Ya, kita akhiri kuliah kita. Jangan lupa Anda capture, saya juga capture ya. Yang terlihat wajahnya dan yang tidak, saya punya datanya. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kuliah kita akhiri. Ya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya kita live ya. Ini miliknya kok.